Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Diah Yuliastiarini selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi di kelas kami. Di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan evaluasi strategi perusahaan, yang dimana sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Zulfa Maulidia Rahma, dengan NIM 2308 1020 1194. Perkenalkan, nama saya Nafila Firza Aprilia dengan NIM 2308 1020 1191. Nama saya Aulia Kusuma Eka Melani dengan NIM 2308 1020 1184. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama adalah pengertian evaluasi strategi, yang kedua karakteristik evaluasi strategi, yang ketiga kerangka kerja evaluasi strategi, yang keempat hakikat evaluasi strategi, dan selanjutnya balance scorecard, dan yang terakhir adalah auditing. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi strategi perusahaan. Evaluasi strategi perusahaan merupakan tahapan final dari manajemen strategi, yang biasanya manajer ini ingin mengetahui kapan strategi itu tidak diperlukan lagi, karena semua strategi yang dimiliki itu perlu dimodifikasi karena nantinya itu akan berubah seiring berjalannya waktu di masa mendatang. Menurut David tahun 2011, evaluasi strategi adalah proses sistematis dalam menilai efektivitas suatu strategi yang telah diimplementasikan dalam suatu organisasi yang berguna untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah diharapkan. Sedangkan menurut Kaplan dan Norton, pada tahun 1996, ia juga menekankan pentingnya evaluasi strategi dengan pendekatan balance scorecard yang mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses-proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya adalah karakteristik evaluasi strategi perusahaan. Jadi, proses evaluasi strategi perusahaan ini dibagi lagi menjadi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa basis dari strategi perusahaan. Jadi, perusahaan ini perlu mengevaluasi apakah strategi yang telah diterapkan oleh perusahaan ini masih sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang terus-menerus berubah. Kondisi ini mencakup analisis lingkungan bisnis seperti tren industri, tingkat persaingan, kebijakan pemerintah, dan sumber daya dan kemampuan perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Jadi perusahaan ini harus mengevaluasi apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran kinerjanya ini dapat dilakukan dengan indikator utama, seperti Key Performance Indicator atau KPI. Jika terdapat perbedaan besar antara hasil aktual dan target yang diharapkan, maka perusahaan harus menganalisis penyebabnya, baik berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Yang ketiga, melakukan aksi koreksi untuk memastikan performa sesuai dengan rencana. Jadi jika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, perusahaan ini harus mengambil langkah perbaikan agar strategi tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Langkah ini dapat berupa menyesuaikan target, mengubah kebijakan operasional, atau bahkan menyusun kembali strategi secara keseluruhan jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Lalu di sini ada 4 kriteria yang bisa digunakan untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama adalah konsistensi. Jadi, strategi yang baik ini harus memiliki kebijakan dan tujuan yang selaras atau sama, serta tidak bertentangan antara satu sama lain. Jika suatu strategi mengandung elemen yang saling bertentangan, maka perusahaan ini akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kesesuaian. Kesesuaian ini menunjuk pada perlunya ahli siasat perusahaan untuk menguji sekumpulan tren, termasuk tren individu dalam mengevaluasi strategi. Jadi strategi ini harus sesuai dengan lingkungan eksternal dan kondisi internal perusahaan. Yang ketiga, feasibility. Sumber daya keuangan adalah cara termudah untuk menguji hal ini
dan juga batasan pertama bagi strategi yang telah dievaluasi. Tetapi perlu diingat, pendanaan lain yang inovatif mungkin dilakukan. Strategi yang dirancang harus realistis dan bisa dijalankan berdasarkan sumber daya yang telah tersedia. Salah satu cara untuk mengujinya adalah dengan melihat ketersediaan sumber daya keuangan. Namun tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, strategi juga harus mempertimbangkan faktor lain seperti tenaga kerja, teknologi, infrastruktur yang diperlukan agar strategi ini dapat diterapkan dengan sukses. Yang keempat, keunggulan. Strategi ini harus menciptakan atau mempertahankan keunggulan kompetitif aktivitas dasar yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus mampu memberikan atau mempertahankan keunggulan kompetitif. Yang artinya strategi itu harus membantu perusahaan bersaing dengan lebih baik di lingkungan pasarnya, baik melalui inovasi, efisiensi operasional, layanan pelanggan, atau diferensiasi produk. Jadi di sini ada beberapa hal yang membuat evaluasi strategi menjadi semakin sulit. Yang pertama, perubahan dramatis pada kompleksitas lingkungan. Jadi lingkungan bisnis ini terus berkembang dengan pesat, dengan cepat, yang dipengaruhi oleh globalisasi, teknologi, regulasi, dan tren sosial. Jadi perusahaan ini harus menyesuaikan target, menyesuaikan strateginya dengan perubahan yang ada. Yang kedua, peningkatan kesulitan untuk memprediksi masa depan dengan akurasi. Ketidakpastian pasar, perubahan perilaku konsumen, serta perkembangan teknologi yang cepat membuat prediksi semakin sulit ditebak. Model bisnis yang sukses saat ini belum tentu relevan dalam beberapa tahun ke depan, sehingga evaluasi strategi ini harus dilakukan lebih fleksibel dan berbasis data baru. Yang ketiga, peningkatan jumlah variabel. Semakin banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi, termasuk variabel ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Menganalisis dampak dari berbagai variabel ini membutuhkan sumber daya yang besar dan pendekatan yang lebih canggih, seperti analisis big data atau kecerdasan buatan. Yang keempat, strategi terbaik masih memiliki tingkat obsolescence yang tinggi. Inovasi dan perubahan yang cepat di industri menyebabkan strategi yang efektif saat ini bisa menjadi usang dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, evaluasi strategi harus dilakukan lebih sering untuk memastikan relevansi atau efektivitasnya. Yang kelima, peningkatan jumlah kejadian domestik dan dunia yang mempengaruhi organisasi, seperti krisis ekonomi, pandemi, konflik geopolitik, serta perubahan kebijakan pemerintah ini dapat berdampak langsung pada perusahaan. Evaluasi strategi ini harus mempertimbangkan faktor eksternal yang sulit dikendalikan dan mempersiapkan mitigasi risiko yang lebih. Yang terakhir adalah pengurangan jangka waktu di mana perencanaan dapat dilakukan dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Jadi kalau dulu itu perusahaan dapat membuat rencana strategis untuk jangka waktu 5 sampai 10 tahun dengan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi. Sedangkan karena perubahan yang cepat dan ketidakpastian yang tinggi, perencanaan jangka panjang menjadi lebih sulit untuk perusahaan, dan perusahaan sulit untuk yakin bahwa rencananya ini dapat berjalan dengan baik. Kerangka kerja evaluasi strategi. Yang pertama yaitu ada menelaah berdasarkan strategi, yang dimana menganalisis prinsip dasar strategi organisasi dapat dilakukan dengan meninjau kembali matriks EFE dan IFE. Matriks IFE perlu difokuskan pada dinamika dalam manajemen organisasi, pemasaran, keuangan, operasional, penelitian, dan pengembangan, serta kekuatan kelemahan sistem informasi manajemen. Sementara itu, revisi matriks EFE harus mencerminkan efektivitas strategi perusahaan dalam merespons peluang dan ancaman eksternal. Yang kedua yaitu ada mengukur kinerja organisasi. Evaluasi kinerja organisasi bertujuan untuk membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan, mengidentifikasikan penyimpangan dalam perencanaan,
menilai kinerja individu, serta mengukur progres dalam mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu ada mengambil tindakan korektif. Melakukan tindakan perbaikan berarti menyesuaikan dan mengubah arah perusahaan agar lebih kompetitif di masa depan. Perubahan yang diperlukan bisa mencakup restrukturisasi organisasi, mengganti beberapa posisi kunci, menjual divisi tertentu, atau menyesuaikan kembali misi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada hakikat evaluasi strategi. Yang pertama yaitu kegiatan evaluasi strategi, yang dimana menganalisis dasar strategi bisnis atau perusahaan, melibatkan pemahaman terhadap visi, misi, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Perusahaan harus mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai keunggulan kompetitif. Yang kedua yaitu ada membandingkan hasil yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi merupakan proses evaluasi kinerja untuk menilai apakah suatu strategi, rencana, atau aktivitas telah mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada melakukan tindakan korektif guna memastikan bahwa kinerja sesuai dengan perencanaan. Melakukan tindakan korektif bertujuan untuk mengatasi penyimpangan antara kinerja aktual dan perencanaan agar tujuan tetap tercapai. Proses ini meliputi identifikasi masalah, analisis penyebab, serta penerapan solusi yang tepat seperti penyesuaian strategi, peningkatan efisiensi, atau pengalokasian ulang sumber daya. Yang kedua yaitu ada kriteria evaluasi strategi. Dibagi beberapa. Yang pertama yaitu ada konsistensi, yang dimana strategi harus memiliki keselarasan antara tujuan dan kebijakan yang diterapkan. Yang kedua yaitu ada kelayakan, yang dimana strategi tidak boleh terlalu membebani sumber daya yang tersedia atau menciptakan masalah baru yang sulit diselesaikan. Yang ketiga yaitu ada kesesuaian, yang dimana perencanaan strategi perlu mempertimbangkan berbagai tren dalam proses evaluasi strategi. Yang keempat yaitu ada keunggulan, yang dimana strategi yang diterapkan harus mampu menciptakan atau mempertahankan keunggulan kompetitif dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu ada alasan perlunya evaluasi strategi. Dibagi beberapa macam. Yang pertama yaitu meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam lingkungan bisnis, yang dimana disebabkan oleh faktor seperti persaingan yang ketat, perubahan teknologi, regulasi yang dinamis, serta ketidakpastian ekonomi. Yang kedua yaitu ada kesulitan dalam memprediksi masa depan organisasi, yang disebabkan oleh ketidakpastian pasar, perubahan teknologi, faktor ekonomi, serta dinamika sosial dan politik. Tantangan ini membuat perencanaan jangka panjang menjadi lebih kompleks. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu menerapkan analisis tren, pemantauan data secara real time, serta strategi yang fleksibel agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Yang selanjutnya yaitu ada semakin pendeknya rentang waktu perencanaan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang disebabkan oleh perubahan bisnis yang cepat, teknologi yang berkembang pesat, serta ketidakpastian ekonomi dan pasar. Yang keempat yaitu ada proses evaluasi strategi, yang dimana dimulai dengan menentukan kriteria evaluasi seperti kinerja keuangan, efisiensi operasional, dan respon pasar. Hasil evaluasi dianalisis untuk mengidentifikasi keberhasilan atau kendala strategi yang diterapkan. Yang kelima yaitu mengkaji ulang landasan strategi, yang dimana dilakukan dengan meninjau kembali visi, misi, serta tujuan organisasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi internal dan eksternal. Proses ini bertujuan agar strategi tetap relevan dan mampu mendukung pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Yang keenam yaitu ada mengukur kinerja organisasi, yang dimana dilakukan dengan menilai pencapaian target melalui indikator seperti profitabilitas, efisiensi operasional, keputusan pelanggan, dan produktivitas karyawan. Data dikumpulkan dari laporan keuangan, survei, serta analisis proses kerja untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.
Selanjutnya adalah balance scorecard. Balance scorecard ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengevaluasi strategi perusahaan. Nah, dalam mengevaluasi strategi perusahaan itu sendiri harus berdasarkan pada 4 perspektif. Menurut Kaplan dan Norton di tahun 1996, 4 perspektif tersebut adalah yang pertama, perspektif keuangan, yang kedua, perspektif pelanggan, yang ketiga, perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dari 4 perspektif tadi, maksudnya adalah yang pertama perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan ini pada balance scorecard itu sebagai tolak ukur kinerja keuangan seperti laba, bersih, dan juga ROI. Dikarenakan tolak ukur tersebut itu kan secara umum digunakan dalam perusahaan untuk mengetahui labanya. Selanjutnya yang kedua adalah perspektif pelanggan. Nah, dalam perspektif pelanggan ini, perusahaan itu harus tahu siapa sih target pasar mereka. Setelah mereka mengetahui target pasarnya, maka manajer itu nantinya akan memilih alat ukur yang tepat untuk menilai seberapa baik setiap bagian dalam perusahaan itu bekerja dalam mencapai tujuan keuangannya. Nah, jika suatu perusahaan itu ingin meraih keuntungan yang lebih besar lagi dalam jangka panjang, maka mereka harus terus berinovasi untuk menciptakan produk baru yang lebih menarik lagi di mata pelanggan. Nah, dengan cara yang seperti itu, maka pelanggan itu akan tetap setia dan bisnis dalam perusahaan tersebut itu akan lebih dapat terus berkembang lebih pesat lagi. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Nah, dalam perspektif ini berfokus pada bagaimana sebuah perusahaan itu menjalankan proses-proses penting yang mendukung keberhasilan bisnisnya. Nah, proses ini harus mampu menciptakan nilai bagi pelanggan agar mereka itu tertarik dan tetap setia menggunakan produk ataupun layanan perusahaannya kita. Nah, selain itu, proses bisnis yang efektif juga berkontribusi pada keuntungan finansial perusahaan, sehingga pemegang saham ini merasa puas dengan hasil investasinya. Setiap perusahaan itu memiliki cara tersendiri dalam menciptakan nilai bagi pelanggan, tergantung pada strategi dan keunggulan yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dalam perspektif ini menekankan pentingnya inovasi dalam perusahaan agar tetap berkembang. Nah, untuk mengukur keberhasilannya, perusahaan itu bisa melihat seberapa produktif karyawan dalam bekerja. Beberapa indikator yang digunakan antara lain sejauh mana sih prestasi karyawan dihargai, lalu yang kedua seberapa banyak karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan yang terakhir kemudahan mereka dalam mengakses informasi yang dibutuhkan untuk bekerja. Nah, selain itu perusahaan itu juga bisa mengukur tingkat kepuasan dan loyalitas karyawan dengan melihat jumlah karyawan yang keluar atau tetap bertahan dalam perusahaan tersebut. Dan selanjutnya adalah auditing. Nah, audit ini merupakan salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis evaluasi strategi perusahaan. Nah, yang nantinya auditor itu akan memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menentukan apakah hal tersebut itu telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan apakah mereka menunjukkan aktivitas yang sebenarnya yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dalam menyampaikan materi kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.